materi ini kita akan bahas tentang regresi. Ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Kalau berganda, X-nya itu lebih dari 1. Ya, kalau X-nya ada 2 atau 3 atau 4 itu sudah regresi berganda. Jadi kalau sederhana, X-nya hanya 1. Nah, kita langsung saja ke ilustrasinya. Pada regresi linear sederhana, rumusnya Y sama dengan A plus BX. Ini saja. Ya. Sebenarnya ada penambahan, selalu ada penambahan dalam rumus, yaitu plus error. Jadi ada tambah error. Ya. Tapi di sini rumus sederhananya Y sama dengan A plus BX. Nah, ini rumus yang digunakan. Intinya, kita itu disuruh mencari A-nya itu berapa. Ya, seperti ini, A-nya itu berapa, B-nya itu berapa. Nah, itulah yang dicari, makanya ada rumus B sama dengan, nah ini untuk mencari B-nya, dan ini untuk mencari A-nya, untuk regresi sederhana. Nah, kita ambil ilustrasinya langsung. Di sini ada ilustrasi tentang motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Logikanya, semakin tinggi motivasi kerja, maka kinerja karyawan akan meningkat. Nah, di sini X-nya hanya 1, makanya kita menggunakan regresi sederhana. Nah, cara mencarinya sama, kita anggap ini jawabannya, ini kita hilangkan dulu. Ya, kita anggap hilang. Nah, kita masukkan rumusnya, kita mencari B-nya dulu, karena kita mau membuat Y sama dengan A plus BX. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi kalau mau mencari, B-nya dulu yang dicari. Makanya di sini mencari nilai konstantanya. N sigma XY. Ya, jadi N dikali jumlah X kali Y. Nah, di sini belum ada XY ya. Jadi hanya ada jumlah X dan ada jumlah Y. Nah, maka dari itulah kita membutuhkan X dan Y. Jadi X kali Y, 1 kali 40 dapatnya 40, 4 kali 80, 320, dan seterusnya. Nah, inilah, jadi ini adalah sigma XY, total dari XY. Berikutnya total X 40, total Y 862. Di sini jadi 12 jumlahnya ya, N-nya 12. 12 dikali 3102 dapat dari sini ya, total XY dikurang total X dan total Y. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini dikalikan, kalau mau dijumlahkan, ini selesaikan dulu yang kali. Ya, ini 12 dikali 3102, lalu 40 ini dikali dengan 862, barulah dikurangkan. Jadi pengurang ini terakhir. Ya, kita ikutin dengan matematika. Kalau matematika, kalau ada tambah, kurang, bagi, kali, yang didahulukan adalah kali dan bagi dulu. Baru setelah itu kurang atau minus ya, kurang atau dan tambah selanjutnya. Jadi kalau mau menyelesaikan ini, kalau di kalkulator jangan diketik seperti ini, ngetiknya satu-satu dulu ya. 12 kali 3102, selesaikan dulu bagian ini. Lalu 40 dikalikan 862, diselesaikan dulu yang ini, barulah hasil dari ini dikurangkan dengan hasil dari yang bagian sini. Ya, kalau kalkulatornya yang tipenya tidak bisa langsung diketik. Ya, karena kalkulator kan ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Berikutnya N dikali dengan jumlah X kuadrat. Nah, di sini belum ada X kuadrat, makanya kita tambahkan X kuadratnya. X kuadratnya adalah 158. Jadi dapatlah 12 kali 158 dikurang total X. Total X tadi 40 dikuadratkan. Jadi 40 dikuadratkan. Jadi hasilnya dapatlah 9,270. Nah, ini dapat B-nya. Lalu mencari A-nya, konsepnya sama. Total Y dikurangi B dikali total X. Makanya B-nya ini harus dicari dulu. Ya, karena B-nya sudah dapat, nilainya 9,270, langsung dimasukkan saja dalam rumus sehingga dapatlah A-nya adalah 40,933. Nah, barulah kita masukkan rumusnya. Y sama dengan A plus BX.
A-nya adalah 49,33, B-nya adalah 9,270. Jadilah rumus regresinya. Nah, ini penjelasan singkat dari regresi sederhana. Selanjutnya, kita akan mencari T hitungnya. Dalam mencari T hitung, rumus yang digunakan ini, ya. Nilai R ini harus dicari terlebih dahulu. Nilai R sama dengan 0,945. Sebelumnya sudah dicari dengan menggunakan rumus korelasi. Jadi rumus korelasi adalah rumus yang sebelumnya. Kalian bisa lihat rumus sebelumnya ada korelasi sederhana. Jadi menggunakan rumus korelasi. Nah, kalau sudah dapat, ini hasilnya. Jadi ini anggap saja kita sudah menggunakan rumus korelasi dan menghasilkan nilai R 0,945. Lalu dimasukkan rumusnya sehingga dapatlah 9,178. Jadi ini adalah nilai T hitungnya. Berikutnya sama seperti korelasi. Kalau korelasi sebelumnya kita sudah menjelaskan ada F hitung, ada F tabel. Nah, kalau di sini ada T hitung, ada T tabel. Nah, T hitungnya sudah kita dapatkan 9,178. Sekarang kita akan mencari T tabelnya. Nah, T tabelnya di sini sudah ada rumusnya. Dan yang pertama, bagian ini adalah 0,05. Yaitu ini sudah biasa ya, kalau ilmu ekonomi adalah 5%, berarti 0,05 dibagi 2 dapatlah 0,025. Jadi 2 ini sudah menjadi rumusnya karena kita menggunakan dua arah. Lalu bagian sini N-2. Kalau kita lihat balik lagi di sini ya, datanya adalah 12. 12 dikurang 2 berarti 10. Maka dari itulah di sini kita dapatkan T dalam kurung 0,025, 10. Jadi 10 ini dapat dari 12 dikurang 2. Lalu dapat dari mana 2,228? Kita buka tabel T. Nah, ini adalah tabel T. Ya, diingat di sini ada tulisan distribusi T. Nah, ini saya ambil dari Google, ya, dari internet, bisa kalian download sendiri. Tulis saja di Google itu tabel T, nanti ketemu tabel seperti ini. Nah, tadi adalah 0,025, ya, bagian sini berarti yang dilihat. Dan yang kita lihat adalah 10. Tadi 12 kurang 2 adalah 10, maka deretan sini yang kita lihat. Nah, garis ini kita lihat, lalu kita lihat 0,025, berarti jatuh di angka 2,228. Nah, kita lihat lagi di sini, dapatlah 2,228. Nah, sekarang kita bandingkan. T hitungnya 9,1, sedangkan T tabelnya 2,2. 9 lebih besar dari 2. Kembali lagi saya tekankan, hipotesis kita bisa diterima kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel. Jadi yang bagus itu T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi 9 itu sudah lebih besar dari 2. Makanya kesimpulannya di sini menerima HA. Atau bisa dikatakan HA diterima atau hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja. Tetapi misalkan kalau T hitungnya bukan 9, misalkan 0, ini misalkan saja 0,1, sedangkan T tabelnya 2,2, maka T tabelnya akan jadi lebih besar. Maka kalau seperti itu kejadiannya, HA-nya ditolak, jadi bukan diterima. Dan artinya tidak ada pengaruh signifikan. Ya, jadi tinggal dibalik saja kalau hasilnya berlawanan. Tetapi kalau ini 9 lebih besar dari 2, maka hasilnya seperti ini. Ada pengaruh. Kembali lagi, kalau T tabelnya yang lebih besar, maka tinggal diubah tidak ada pengaruh. Dan di sini kita buat berlawanan menerima H0 atau HU dan menolak HA atau HA ditolak atau hipotesis ditolak. Nah, itu sedikit penjelasan tentang regresi sederhana. Dan ini penjelasan terkait kalau menggunakan SPSS, nanti ada videonya tersendiri. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah regresi berganda.
kalau regresi berganda, X-nya lebih dari 1. Ya, X-nya ada X1, ada X2, dan ada Y. Nah, cara mencarinya agak lebih panjang, karena rumusnya menjadi seperti ini. Y sama dengan alfa, ya, kadang orang nyebutnya A, kadang nyebutnya alfa. B ini kadang disebut juga dengan beta, kadang disebut B, ya, tergantung dari orang memahaminya. Nah, karena rumusnya ada 1 alfa dan 2 beta, atau 1A dan 2B, maka kita harus cari satu-satu dulu. A-nya berapa, B1-nya berapa, B2-nya berapa. B1 ini untuk X1 dan B2 ini untuk X2. Kalau ada X3, kalau X-nya ada 3 berarti nambah lagi. Di sini ditambah B3 X3. Kalau ada 4 berarti tambah lagi B4 X4 dan seterusnya. Jadi rumus yang digunakan kita harus nyari B1-nya dulu, baru nyari B2, lalu A-nya berapa. Nah, kita langsung masuk ke ilustrasinya. Ini adalah ilustrasinya. X1-nya adalah motivasi kerja, X2-nya adalah disiplin kerja. Lalu Y-nya adalah kinerja karyawan. Pada intinya di sini sedang melakukan penelitian. Kalau motivasi kerja karyawan itu meningkat, otomatis kinerjanya akan meningkat. Semakin disiplin karyawan, maka kinerjanya akan semakin baik juga. Jadi kalau motivasi naik, disiplin naik, otomatis kinerjanya juga akan meningkat. Nah, ini adalah data para respondennya. Kita lihat respondennya ada 20 orang. Jadi N-nya nanti sama dengan 20. Ini penggunaan regresinya menggunakan SPSS. Pada materi ini tidak ada contohnya, tapi pada perhitungannya kita menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Rumus yang dijelaskan tadi menggunakan data seperti ini. Nah, konsepnya sama. Di sini sudah jelas ada X2-nya, ada X1-nya. Jadi kalau belum ada X2 kuadrat berarti buat dulu X2 kuadratnya. Lalu di sini jumlah X1 kali Y. Karena nggak ada berarti kita buat dulu tabel di bagian kanannya X1 kali Y. Dan seterusnya. Jadi kita menggunakan rumus ini nanti akan dapat sama seperti regresi sederhana. Sehingga nanti A-nya sudah dapat dari hasil di sini. B1-nya sudah dapat dari hasil yang ada di sini menggunakan rumus ini. Dan B2-nya bisa didapatkan dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, itu saja untuk teori kedua regresinya. Sekian dan terima kasih.